Pemirsa, setiap wilayah menyatakan siap untuk melaksanakan dan memperketat PPKM darurat yang akan diberlakukan besok hingga 20 Juli mendatang. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengetatan yang akan dilakukan, kita telah terhubung dengan Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Mbak Eva. Salam sehat. Salam sehat, Pak Heri. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Satgas di Jawa dan Bali dalam PPKM darurat yang akan mulai berlaku besok? Ya, dalam 1 minggu terakhir ini Pak Luhut sudah memimpin rapat-rapat secara intensif juga melibatkan para kepala daerah gitu. Dengan para bupati juga dilakukan pertemuan secara intensif. Jadi peringatan yang diberikan oleh Pak Luhut kemarin terkait PPKM darurat itu sebenarnya sudah tersampaikan terlebih dahulu. Dan bagaimana kemudian kita mengawasi daerah itu melaksanakan sejumlah pedoman pelaksanaan PPKM darurat ini tentu saja kita lakukan secara bersama-sama, terutama di Satgas, karena sebenarnya para kepala daerah ini adalah ketua Satgasnya. Jadi memang ini hari ini juga sudah keluar instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 yang secara lebih detail mengatur bagaimana pelaksanaan PPKM Mikro itu yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perangkat pemerintahan dari pusat hingga daerah. Demikian, Mbak. Baik, instruksi Menteri Dalam Negeri sudah keluar atau sudah diterbitkan, lalu bagaimana Satgas juga memastikan bahwa aturan yang diterapkan atau ditetapkan ini betul-betul bisa diterapkan di seluruh wilayah Jawa dan Bali? Ya, di seluruh wilayah Jawa dan Bali ini memang ditetapkan level 4 dan 3 itu berlaku pembatasan darurat kayak gitu. Dan ini akan dilaksanakan, pedomannya sudah juga clear juga, kemarin juga sudah beredar di media tentang apa saja yang harus dilakukan, bagaimana pusat perbelanjaan, bagaimana tempat pendidikan, bagaimana tempat ibadah, dan yang terakhir adalah bagaimana transportasi juga diatur. Malam hari nanti juga akan disampaikan terkait kelengkapan surat edaran dari Kasatgas terkait dengan pelaku perjalanan dalam negeri. Persyaratan apa yang ditentukan. Sebenarnya regulasi-regulasi ini muaranya adalah satu ya, bahwa masyarakat untuk sementara ini menahan diri di rumah. Jadi kita juga tidak berharap harus memberikan sanksi kepada masyarakat jika masyarakat patuh. Mau tinggal di rumah minimal dalam 17 hari ke depan sampai situasi terkendali dan target kita untuk menurunkan kasus itu bisa diwujudkan. Baik, boleh disampaikan sedikit bocorannya Pak soal surat edaran Kasatgas terkait dengan pelaku perjalanan? Ya, terkait dengan surat pelaku perjalanan. Ya, dalam rapat masih ada finalisasi juga dengan hari ini, nanti jam 7 baru diumumkan. Tapi beberapa hal yang mencolok adalah bagaimana pembatasan transportasi ini dilakukan, termasuk ketentuan terkait dengan screening ya, screening masyarakat yang boleh bepergian. Ada beberapa provinsi bahkan meminta untuk syarat tes PCR untuk mereka yang datang di provinsi, dalam hari ini Provinsi Bali. Dan tentu saja ini akan benar-benar dikaji siang ini, kemudian untuk dipastikan sehingga besok begitu pelaksanaannya langsung bisa dilaksanakan oleh pelaku bisnis perjalanan ya, baik yang transportasi umum maupun transportasi pribadi, yang ini juga akan diperketat sehingga mereka ini mobilitas ini bisa dijaga, syukur-syukur dikurangi seminimal mungkin sehingga tadi target penularan itu bisa diturunkan. Baik, detailnya kita masih menunggu konferensi pers nanti malam. Satu lagi, Pak Heri, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa kepala daerah yang melanggar ketentuan PPKM darurat akan dikenai sanksi, mulai teguran hingga diberhentikan sementara. Lalu bagaimana pengawasan Satgas terkait dengan hal ini, Pak Heri? Ya, Satgas ini punya 448.000 ya dalam aplikasi pelaporan protokol kesehatan di seluruh provinsi Indonesia. Dan itu secara real time kita bisa lihat bagaimana pelaksanaan atau kepatuhan protokol di daerah itu saat ini. Jadi dari situ akan dijadikan dasar untuk melihat seberapa daerah itu kemudian bisa melaksanakan PPKM darurat itu dengan baik. Tentu saja kemudian juga harus dilihat juga dari laju penularan di masing-masing daerah.
perkembangannya seperti apa. Jika terjadi penularan menurun, kemudian kepatuhan meningkat, tentu saja ini menjadi tujuan kita. Tetapi jika sebaliknya tentu akan diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk itu, Mbak. Baik, terima kasih Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.